Field dependent dulu. Jadi dependent artinya bergantung. Karakteristiknya anak itu sangat butuh penjelasan secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ima Channel. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu untuk tetap jalani aktivitas. Oke, kali ini saya pengen banget bahas tentang pembelajaran daring atau disebut juga pembelajaran online, atau istilah lainnya juga e-learning. Jadi teman-teman semua pasti yang punya anak, terutama yang punya anak-anak sekolah, pasti udah merasakan selama setahun terakhir ini menemani anak belajar daring, school from home. Oke, bukan homeschooling ya. Kenapa? Apa bedanya homeschooling dengan school from home? Oke, kita bahas sedikit aja ya. Karena school from home itu kan sekolah dari rumah, artinya kita tetap mengikuti kurikulum sekolah. Jadi apa yang materi yang kita bahas pun mengikuti dari kurikulum sekolah. Nah, kalau homeschooling itu kita sendiri yang bikin kurikulumnya untuk anak-anak. Jadi sangat beda banget ya. Nah, kira-kira ketika grafik pandemi ini, grafik COVID ini semakin naik, kira-kira bunda semua apakah punya opsi dari school from home ke homeschooling? Itu terserah ya. Intinya kita harus observasi dulu, harus research dulu apakah yang akan kita terapkan, pendidikan yang akan kita terapkan ke anak-anak nanti. Kenapa saya mengambil topik pembelajaran online ini? Karena saya melihat bahwa tidak ada penurunan signifikan ya terhadap penderita COVID, sehingga mungkin situasinya semakin sulit dikendalikan. Sehingga akibatnya pembelajaran tatap muka untuk tahun ajaran baru sangat mungkin untuk ditunda, bahkan dibatalkan. Jadi opsi pembelajaran daring ini mungkin sebagai opsi jalan tengah ya, biar pendidikan anak-anak kita bisa tetap jalan gitu. Oleh karena itu penting banget untuk kita ya, terutama parents, orang tua, memahami kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan untuk mendampingi anak atau melakukan kontrol terhadap pembelajaran daring, sehingga pembelajaran daring ini tetap efektif ya. Tantangan dari pembelajaran daring itu selain fasilitas, kemudian juga jaringan internet. Nah, ini menurut OECD, Organisasi Ekonomi Internasional, ini melakukan riset bahwa jaringan internet di Indonesia itu ada pada urutan terbawah atau sekitar 48%. Nah, kita bisa bayangin untuk daerah-daerah yang terluar, tertinggal, itu bahkan cuma sekitar 20% saja. Tentu keterbatasan itu bukan sebuah hambatan untuk kita tetap bisa melaksanakan pendidikan seefektif mungkin, seideal mungkin. Nah, selain kita memperhatikan fasilitasnya, pirantinya ya, seperti gadget, kemudian jaringan internet, kemudian literasinya, kita juga perlu memperhatikan psikologi anak. Kalau biasanya ya, anak-anak itu kan di bawah pantauan guru di sekolah ya kan, perkembangan belajarnya bisa dipantau guru secara langsung. Untuk dapat kita bisa melihat perkembangan anak, itu kita perlu melihat psikologinya dulu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan individu anak, dan setiap individu berbeda ya tentunya. Dari aspek psikologi anak itu yang perlu kita perhatikan itu 3 hal. Yang pertama adalah gaya kognitifnya, kemudian yang kedua adalah model belajarnya, kemudian
Yang ketiga adalah motivasi belajar. Nah, pertama mengenai gaya kognitif anak. Mungkin dari Bunda semua di sini, parents tidak punya cukup pengetahuan untuk dapat mengidentifikasi gaya belajar anak-anak kita. Kita bisa komunikasikan dengan guru. Jadi kita di setiap sekolah biasanya kan ada guru BK, bimbingan konseling. Kalau masih sekolah dasar mungkin masih jarang, nggak ada ya guru BK-nya. Itu kita bisa lihat sendiri. Dalam gaya kognitif itu ada 3 tipe. Yang pertama itu field independent, kemudian field intermediate, dan yang ketiga itu field dependent. Jadi yang pertama field independent itu ketika anak itu udah bisa menganalisis sendiri, mempunyai sudut pandang sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan ini suatu masalah matematika. Jadi kalau gaya anak field independent, dia punya cara sendiri, punya solusi sendiri, metode sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah matematika tersebut. Itu ciri khas dari anak karakter field independent. Namanya juga independent ya, artinya tidak bergantung. Field dependent dulu. Jadi dependent artinya bergantung. Karakteristiknya anak itu sangat butuh penjelasan secara detail gitu, materinya seperti apa, kemudian konteks masalahnya itu kemana aja. Misalkan ini matematika gitu, rumus ini untuk soal ini gitu, contohnya begini. Nah, itu harus detail banget, panjang lebar. Itu artinya pandangan orang lain itu sangat mempengaruhi proses berpikirnya. Itu field dependent. Sedangkan field intermediate itu ada di tengahnya. Dia juga membutuhkan penjelasan orang lain, tetapi dia juga sedikit bisa menganalisisnya sendiri, mengambil kesimpulannya sendiri. Artinya dia berada di tengah-tengah begitu. Model belajar ini mungkin parents semua sudah pada tahu. Jadi misalkan kayak kinestetik dan audiovisual, audio atau visual aja. Jadi ada 4 campuran itu. Jadi kalau misalkan karakteristiknya anak kinestetik itu kalau belajar nggak bisa diem. Jadi dia terus bergerak, dia nggak bisa duduk diam memperhatikan gitu, nggak bisa. Kemudian untuk anak tipe audio, intinya dia harus mendengarkan. Jadi mungkin pembelajarannya lebih banyak ke dia gampang menyerapnya melalui mendengarkan, melalui audio ya. Kemudian yang visual, dia tuh harus memvisualisasikan misalkan dengan gambar-gambar, kemudian dengan grafik-grafik, dengan diagram yang menarik visualnya untuk bisa memproses informasi. Kemudian dari semuanya itu juga ada. Biasanya kalau audio dengan visual atau visual kinestetik atau audio kinestetik itu bisa gitu, bisa saja terjadi gitu. Jadi campuran masing-masing 2. Kenapa 2? Karena ini biasanya nih diturunkan dari ibu bapaknya. Bisa saja ibu bapaknya dominan ke audio, kemudian ibunya ke visual, maka anaknya audio visual. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga tentu motivasi. Nah, motivasi ini yang perlu campur tangan dari orang tua. Kenapa? Karena tentu saja tidak semua anak, tidak semua orang juga bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama karena genetik, yang kedua karena intervensi itu tadi atau stimulasi, kemudian yang ketiga karena habituasi atau pembiasaan, yang kemudian yang keempat karena penguatan. Jadi motivasi ini arahnya ke karakter gitu. Jadi kalau misalkan karena karakter ini suatu yang complicated ya, artinya kita itu tidak bisa memisahkan pembelajaran karakter dengan suatu pelajaran tertentu. Misalkan ada pelajaran karakter,
itu nggak bisa. Artinya semua pelajaran itu bisa kita masukkan, kita bisa menanamkan nilai-nilai untuk membentuk karakter siswa. Apa sih peran krusial dari orang tua di proses pembelajaran daring ini? Tentu sangat banyak sekali. Ada tiga tipe menurut saya yang bisa parents ambil. Ini bukan suatu pilihan, tetapi kita tentu melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang pertama yaitu fungsi pendampingan. Fungsi pendampingan di sini maksudnya kalau kita paham materinya atau kita bisa belajar memahami materi dari yang anak pelajari, kita bisa melakukan pendampingan, kita bisa melakukan pengarahan gitu. Jadi kita terjun langsung untuk turut mengajarkan, turut mendidik anak misalkan pada suatu topik bahasan tertentu gitu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi supporter. Intinya maksud saya gini, setiap orang tua memang akan mendukung anak ya dalam konteks positif. Cuma di sini supporter di sini lebih ke arah luar. Jadi misalkan kayak menyediakan fasilitas-fasilitas, kemudian membentuk suatu ruang belajar yang efektif. Yang ketiga yaitu ya fungsi pendampingan dan support itu tadi. Artinya kalaupun kita bisa selain, kadang gini, saya memahami sih problem dari orang tua itu, mungkin orang tua itu ada yang pekerjaannya mengharuskan dia harus keluar rumah gitu, sehingga tidak bisa mengontrol aktivitas anak ketika di rumah, apalagi anaknya itu harus belajar daring, ya kan. Artinya fungsi pengawasan itu diambil alih oleh orang dewasa lain yang mendampingi anak, memperhatikan ya kira-kira seperti apa pengasuh yang tepat untuk anak kita. Jadi kita tidak bisa meletakkan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kemudian oke lah kan sudah diajarkan oleh gurunya, maka saya nggak perlu melakukan kontrol itu, apalagi saya nggak paham pelajarannya. Nah ini sebisa mungkin diminimalisir ya parents. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu sudah di rumah, yang paling signifikan di sini kan guru tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap perkembangan belajar anak gitu loh. Oke lah kalau anak itu bisa mengerjakan, misalkan begini ya, anak diberi penjelasan oleh guru mungkin di suatu pembelajaran, kemudian dilakukan tes dan tesnya itu bagus hasilnya, apakah itu sebagai suatu indikasi bahwa anak sudah sukses pada mata pelajaran itu? Misalkan kita pengen tahu skor anak kita, kemampuan anak kita di antara teman-teman sekelasnya, maka kita ambil aja selisihnya skor anak kita dengan skor rata-rata kelompoknya sekelas gitu. Nah kalau misalkan kita pengen tahu ya kemampuan anak itu seperti apa, nah misalkan untuk kemampuan matematika kita hadapkan aja dia dengan masalah yang non rutin. Kalau misalkan anak-anak itu biasa dikasih pelajaran, dikasih soal oleh gurunya seperti itu, tipenya seperti itu, kita cari permasalahan yang bentuknya agak baru ya, bentuknya baru dengan topik yang sama. Apakah anak bisa menyelesaikannya? Biasanya anak-anak dengan kemampuan tinggi itu bisa menyelesaikan berbagai bentuk masalah gitu, yang sesuai topiknya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan melihat penjelasannya, mendengar penjelasannya. Nah, anak-anak dengan kemampuan tinggi biasanya dapat menjelaskan secara detail, secara prosedural gitu tentang suatu penyelesaian masalah. Maka dari itu penting banget ya untuk orang tua dapat mengontrol sejauh apa perkembangan anak-anak pada proses belajarnya.
Sebagai orang tua tentu kita selektif untuk kebaikan pendidikan anak. Mungkin ada di sini yang meng-hire guru privat atau guru les biar anak bisa meningkatkan skill belajarnya, atau dengan metode yang paling murah ya kita dampingi sendiri. Kita harus belajar materi-materi yang dipelajari anak, kemudian membantunya untuk memahami materi tersebut. Nah, kalau kita nggak punya cukup waktu untuk itu ya tentu saja kita menyediakan fasilitas-fasilitas selain mendukungnya dengan guru privat, juga bisa dengan alternatif pembelajaran yang lain seperti TV kabel atau juga YouTube, atau pembelajaran-pembelajaran lain yang misalkan kayak buku-buku edukatif gitu yang bisa membantu anak memahami materi pelajarannya. Memang di negara kita ini hambatannya dalam pendidikan itu banyak banget. Selain kita harus selektif memilih sekolah, kita juga kontrol orang tua itu nggak bisa lepas, nggak boleh lepas. Kita semua udah tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini nggak equal, nggak merata juga. Artinya ada sekolah yang bagus, yang fasilitasnya bagus, kemudian SDM gurunya juga mumpuni gitu, well adapted dengan sistem-sistem baru, dengan model pembelajaran yang baru. Tetapi sekolah-sekolah yang seperti itu di negara kita kan terbatas gitu. Makanya perhatian orang tua terhadap anak itu sangat penting banget. Jadi jangan sampai kita lengah, lalai. Oke lah, sebagai orang tua pasti ada masa capeknya, ya kan? Apalagi dari sisi ekonomi juga kita pasti mengalami perubahan, ya kan? Tetapi tentu saja tanggung jawab kita sebagai orang tua itu besar. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat ya. Semoga kita semua tetap dilindungi Allah sehingga bisa selamat. Ada upaya dari kita orang tua untuk terus mengontrol ya, untuk terus mengontrol, kemudian memberikan yang terbaik. Dengan apa? Dengan kita terus belajar gitu, moving forward. Artinya kita nggak bisa dengan pengetahuan kita yang terbatas kemudian membiarkan anak-anak itu berkembang dan kita semakin jauh untuk dapat memahami perkembangan anak tersebut. Itu loh. Jadi setidaknya dengan kita belajar, dengan kita memahami situasi yang sedang terjadi atau hal-hal baru yang bisa kita adaptasi kemudian kita terapkan ke anak itu akan terus tumbuh dan berkembang. Sedangkan orang tua biasanya nih ya, orang tua itu biasanya fokus dengan kehidupannya sendiri. Misalkan kalau di ekonomi ya fokus dengan ekonominya, dengan bekerja, dengan begitu, kemudian mengabaikan sisi perkembangan anak gitu. Kita misalkan sudah menyekolahkan, oke, kita serahkan itu ke sekolah. Nah, dengan berangkat dari ketidaksamaan ya, kemudian berangkat dari banyaknya problem yang dihadapi di pendidikan kita, itu tentunya kan kita nggak boleh sembarangan seperti itu. Oke, mari kita belajar bersama-sama sehingga sebagai orang tua ya seperti membentuk komunitas, ya kan, kemudian berinteraksi, berkomunikasi dengan gurunya seperti apa. Kalaupun kita nggak bisa memahaminya sendiri, berkomunikasilah dengan guru atau orang yang kompeten atau konsultan pendidikan, misalkan orang yang kompeten sehingga kita lebih siap mendampingi anak. Inti dari pembahasan saya kali ini adalah orang tua khususnya di sini tidak perlu khawatir, tidak perlu panik apabila pembelajaran daring ini akan terus dilanjutkan, tetapi kita bisa mempersiapkan
bisa mengadaptasi, bisa mengambil strategi sehingga pendidikan anak ini bisa optimal, perkembangan anak juga bisa maksimal. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu sudah pasti milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.